Sobat Simepal, selamat memasuki hari Minggu Advent yang kedua. Marilah kita bersama-sama merenungkan dan bersama-sama mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah nama Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trokonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Injil yang diperdengarkan kepada kita mau mengingatkan kita tentang bagaimana persiapan kita menyongsong kedatangan Tuhan. Bahwasanya begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi di tengah dunia sekarang ini. Tantangan-tantangan itulah yang mungkin membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dan dosalah yang sesungguhnya menjadi penghalang bagi kita untuk berelasi dengan Tuhan. Hal inilah yang menjadi dasar bagaimana Allah berinisiatif untuk mengutus utusannya, menyerukan pertobatan yang kita dengar secara bersama di dalam Injil. Pertobatan merupakan suatu langkah dalam proses dari manusia yang mau menjadi baik, takwa, benar, dan akhirnya beriman selama hidup di dunia ini. Maka hal itu perlu terus disadari oleh manusia agar tetap setia, teguh, dan konsisten pada imannya sampai pada kedatangan Kristus. Dengan demikian, orang akan dituntun kepada kegembiraan, kedamaian, kemuliaan, dan kepada kebenaran itu sendiri, yang tidak lain daripada Sang Sabda, Kristus sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, pesan di atas mengingatkan kita bahwa sebagaimana hidup manusia selama di dunia ini merupakan suatu proses, demikian pula pertobatan dan iman kita. Maka sikap setia dan konsisten sangat penting agar kita dapat mengembangkan pertobatan dan iman kita kepada Kristus sebagai utusan Bapa. Kesetiaan dan konsistensi itu bagaikan perjalanan di belantara yang segala sesuatu yang kita hadapi merupakan tantangan yang harus diatasi, sehingga kesetiaan dan konsistensi itu pada kenyataannya merupakan perjuangan, karena dalam bertobat dan beriman, manusia masih dapat jatuh bangun.
Maka, untuk menyambut kedatangan Tuhan yang mau menyelamatkan, kesetiaan dan konsistensi manusia pada pertobatan dan imannya merupakan persiapan diri yang utama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, setia dan konsisten dalam bertobat dan beriman terlaksana bila kita menggunakan iman itu sebagai pertimbangan setiap langkah hidup kita. Sebab kesetiaan dan konsistensi pada pertobatan dan iman itu merupakan proses hidup kita selama di dunia ini. Dunia pun juga terus berkembang dan berubah, yang dapat merupakan tantangan dan hambatan dalam beriman. Maka, Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, di samping menggunakan iman sebagai pertimbangan setiap langkah hidup orang beriman, yaitu sebagai anggota gereja semesta, kita tidak boleh meninggalkan doa sebagai kekuatan yang utama dan pertama dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Sobat Simeopal yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah refleksi Minggu Advent yang kedua. Selamat berhari Minggu, Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.